Kangge ragu nih, Gary, apa mau Kangge mau jadi sore? Ragu-ragu apa sebenarnya chatnya dia apa sama Kangge ya? Oke? Ya, kita coba dulu kasus yang terakhir, soalnya bond, leasing dulu ya. Oke. Emang Gary nggak dikasih selain yang ada opsi ya? Semuanya ada opsi ya? Ya. Maksudnya? Soalnya semua ada opsi. Soal yang dikasih ini juga ada opsi juga. Kan selain ada opsi, ada juga satu lagi. Yang apa? Yang ituan. Yang apa namanya? Residu, garansi sama ungaranti. Kamu nggak pakai ya? Enggak sih. Ya kan? Harusnya ada garansi sama ungaranti gitu. Tapi kalau Kang lihat sih, kamu kasusnya nggak dikasih seperti itu. Nggak dikasih ada garansi, ungaranti kan? Oke? Ya. Jadi besok yang pertama kali ini sih kebetulan dia Januari 1 ya. Bisa nggak ini selain Januari 1? Bisa. Bisa posisi di awal, ini awal tahun, bisa juga di posisi nanti di posisi nggak di awal. Kalau nggak di awal, berarti nanti kamu kasusnya ngitung DP-nya aja, hati-hati ya. Oke. Jangka waktunya 5 tahun, ya kan? Oke, jadi kalau leasing 20.000. Nah ini 20.000, hati-hati. Ini namanya annual lease payment. Annual lease payment. Ya. Berarti nanti Gary harus nulis gini, R. Nah, terus ada executory cost, jumlahnya baru annual. Tuh, annualnya di sini. Tuh. Nah, executory cost-nya itu ngasih tahu nggak? Nggak, soalnya nggak bagus ya. Executory cost-nya nggak ada. Berarti dia tetap 20. Nah, yang 20 ini yang pakai tabel 5. Ngerti? Ya, nulisnya gitu. 20.000-nya Gary pakai tabel 5. Ya, masih ingat tabel 5 itunya apa? Rumusnya. Tabel 5 rumusnya apa? Gary? 1 min seper 1, I pangkat N min 1 dibagi I. Jangan lupa. Ya, rumusnya kayak gitu. 1 min seper 1, I pangkat N kemudian dibagi dengan I. Oh, tambah 1. Kan tambah 5. Ya, karena min 1 berarti Gary balas dengan tambah 1. N min 1 plus 1. Jangan lupa. Ya, tabelnya kalau nggak ada. Tapi dia baik sih. Yang Kanggi lihat di sini dia udah ngasih tahu pakai tabelnya mana. Oke? Di sini suku bunga. Nah, ini A. Ini A. Nah, ini untuk cicilan. Tuh. Nah, untuk yang ini kan nggak pakai A. Ini untuk opsi atau untuk residu. Pakainya itu. Oke? Ya kan? Opsi atau residu berarti kita pakainya yang ini. Jadi ini untuk R. Jadi nanti posisinya kita cuma butuh N-nya berapa sama I-nya berapa. Oke? Pembayaran pertama dilakukan bersama dengan nah ini yang menunjukkan kita pakai tabel 5. Tuh, bareng dengan tanggal kontrak. Berarti kalau kita pinjamnya tanggal 1, berarti bareng lagi tanggal 1. Gitu aja ya. Jadi dia akan berbarengan dengan tanggal kontrak. Oke? Kemudian lagi berikutnya apa namanya? Ini. Kita lihat. Pembayaran selanjutnya, nah ini nggak selalu Januari 1. Ya kan? Bisa Januari 1, bisa 31 Desember. Jadi kasusnya sewanya di sini, terus pembayaran pertama di posisi sama, pembayaran berikutnya adalah posisi 1 Januari. Gitu aja. Ya, pembayarannya kayak gitu. Oke? Nah, terus lagi berikutnya, oke, kita lihat lagi nih. Ya. Umurnya berapa tahun? Estimasi umur ekonomis, ya kan? Sama dengan list, wah ini jelek. Berarti umur ekonomisnya 5, umur leasingnya 5. Tuh. Cuma karena dia ada opsi, berarti ngitung penyusutannya pakai ini. Nih, karena ada opsi. Berarti ngitung penyusutannya adalah dibaginya dengan ini. Tuh, 5. Ini buat N.
N-nya 5. Jadi N itu pakainya umur leasing, sedangkan opsi itu kamu pakainya yang karena ada opsi nanti pembagian kebetulan sama. Ya, kebetulan sama. Ya, karena dia sama, berarti kamu pakai posisi yang sama-sama. Tapi soalnya jelek. Artinya apa? Nah, posisinya Kak kalau kayak begini nanti kita bingung 5 yang mana, ternyata umur ekonomis. Terus depresiasi menggunakan garis lurus biasa, berarti dibagi dengan langsung. PT ada dapat membeli equipment tersebut dengan, nah ini opsi. Nah ini adalah opsinya. Nah opsi, ya kan, tingkat bunga inkremental itu, ya kan, itu yang pakai lesor. Tuh. Sedangkan implisit yang pakai lisi. Tapi karena dia bilang lisi mengetahui, berarti lisi mengetahui, ini terbalik nih Kang gini. Implisit itu lesor, tuh. Incremental itu lisi. Arti incremental kan pinjaman. Jadi kan yang minjem itu lisi, ya kan? Nah, karena ada kalimat mengetahui, berarti lisi itu pakai yang paling kecil. Yang paling kecil antara 12 sama 10. Mana yang paling kecil? 10. Yang paling kecil 10. Nah, ini kebetulan dua-duanya sama-sama 10%. Artinya lesor 10, kemudian lisinya juga 10 baik ya. Tapi kalau dia nggak baik, berarti kasusnya beda ya. Berarti bikin schedule-nya ada 2, oke? Nah, terus dia bilang, hitunglah present minimum lease payment, buatlah amortisasi schedule, dan di 1 Januari 2020, apa iya? Oh, enggak. Dan jurnal jika BPO di-exercise di 1 Februari 2023 dari sisi lisi dan lesor. Oke? 19 tambah 5 berapa? 19 tambah 5 berapa? 24. 24. Ini 23. Sebelum ya? Berarti belum nyampe ya? Belum. Ya, belum nyampe. Berarti ada penyusutan dulu. Jadi sebelum jatuh tempo dia udah beli. Jadi 1 Januari 19 harusnya nanti pembayaran yang terakhirnya itu cicilan 1 ya kan? Cicilan 2 itu 1 Januari 20, cicilan 2, berarti cicilan 3 itu 1 Januari 21, terus cicilan 4 itu 1 Januari 22, cicilan 5 itu di 1 Januari 23. Nah, berarti nanti jatuh temponya di sini. Tuh, 31 Desember 24. Nah, dia makanya di sini nih, tuh. Di 1 Februari. Nah, berarti ada jarak nih. Tuh, hati-hati. Nanti. Ada jarak 2 bulan, berarti ada jaraknya sebulan. Logika kayak gitu. Ya, kita lihat ya. Dua-duanya lisi sama lesor. Berarti present value saya adalah 20.000 kali, opsi saya adalah 5.000 kali. Tuh, yuk kita hitung di sini. Kalau udah ada di tabel, N-nya adalah pakainya yang 10%, ya kan? Yang 10. Tuh. Harusnya ini punya lesor, lisi yang nyewa tuh. Tuh, ini lisi harusnya. Tuh, ini harusnya lesor, ini lesor 10. Nah, cuma karena ada kalimat mengetahui, berarti dua-duanya pakai yang ini. 4, lihat ya. Ini untuk lesor ada kalimat A, itu berarti cicilan. Ya kan? Berkali-kali. 4,16986. Nah, 5.000-nya sekali, berarti pakai yang ini, 0,62 Oke, berapa? Yang pertama berapa? 83.397,2. 83 97,2. Bulat penuh apa minta angka belakang, berapa penuh. Angka belakang? Penuh. Ya, 0,2. Berarti bulat. Oh, semua diambil. Kalau penuh itu berarti 97. Kalau penuh, ya disebut penuh gitu. Penuh itu artinya ya udah bulat penuh gitu maksudnya. Oh enggak, ada 0,2-nya. Oh, oke. Disuruh 2 angka belakang koma apa enggak? Enggak ngomong. 2 angka belakang koma sih. Oh, ya udah, ngikutin ya. Berarti kita ngikutin dia. Oke? Ya.
Ini berapa? 5.000 kali. 3.104,6. 3.104,6. 104,6. Nah, berarti jumlahnya 86.501,8. 86.501,8. 501,8. Oke? Ya, berarti kita bikin tanggal. Ya nggak? Ya. Oke. Kemudian berikutnya ada annual lease payment. Ya nggak? Nah, kalau ada eksekutori sih boleh kamu bikin eksekutori cost kalau ada. Ya kan? Ya. Kemudian di sini ada interest expense. Kalau lessor, ini interest revenue. Namanya aja ganti. Kemudian ada reduction, penurunan. Reduction, LL. Kalau lessor, LR. Bedanya gitu doang. Ya. Ini lessor interest revenue. Ini reduction LR, list receivable, ya kan? Ini LR aja ganti, ya kan? Kemudian di sini balance-nya atau LL-nya aja. Udah. Biasanya sih schedule satu, kalau nggak keburu. Oke? Berarti yang pertama adalah kamu nyalin angka yang 86. 501,8, ya kan? Kemudian kamu nyalin R-nya 20.000, EC-nya nggak ada. Tuh. Sebanyak umur ekonomis. Bukan sebanyak umur leasing. Jadi, di sini kan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, umur ekonomis itu cuma dipakai leasing. Dalam hitung penyusutan. Tuh. Jika di soal ada opsi, gitu. Ngerti? Oke. Itu aja kata kuncinya. Jadi umur ekonomis tuh nggak dipakai sebenarnya, ya kan? Cuma dia dipakai kalau di soal kamu ada apa? Ada opsi. Nah, baru kepake. Yang pakai juga cuma siapa? Lisi yang nyusutin. Yang nyusutin kan Lisi. Berarti yang pakai Lisi. Ngerti? Ya. Ya, oke. Udah, kita nyari 20.000 sebanyak umur sewanya. Tuh. Bukan umur ekonomis. Jadi umur ekonomis nggak bakal dipakai. Ke bawah itu nggak bakal dipakai. Ini 20.000, ya kan? Kemudian di sini ada 20, ya nggak? Tuh. Kemudian sini ada 20, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebanyak berapa kali kamu sewa? Ya, baru di bawahnya ada opsi 5.000. Bikinnya harus. Nah, kebetulan EC-nya nggak ada. Tuh. Tapi kalau di sini EC emang nggak pernah ada. Di terakhir nggak pernah ada EC. Nggak pernah ada EC, ya. Berarti di sini adalah bunganya pakai yang 10%. Dah, gitu intinya. Ya, berarti di sini harus nol. Harus nol. Jadi 1, ya kan? Kemudian 2, cicilan. Dah, terus yang ketiga di sini wajib nol. Itu wajib. Ya kan? Kalau obligasi, present value, ini bunga, di sini nominal kalau obligasi. Jangan lupa. Leasing, present value, cicilan ada opsi ini nol. Kalau obligasi, present value, bunga ini nominal. Beda gitu. Oke? Ya, I kali CV. Berarti 10%. 8.650,18. Ya enggak? Iya. Udah? Kita kurangin. 20.000 dikurang. Oke.
Udah? 11.349,82. Berapa? 11? 11.349,82. 0,82. Berarti ini harus 0 ya. Ke bawah itu harus 0. Pasti 0. Ngurang. Ini yang keempat. Nah, yang kelima. Ini kayaknya salah nih. Oh, salah. Ini leasing kan? Leasing itu dibayar di muka. Nah, kesalahan Kanggi cuma 1. Ini 3. Yang 4. Ini yang kelima, bikin tanggal saya. Nah, ini kesalahan Kanggi. 1 Januari 19. Nah, 6 dibales 1 Januari 19. Tuh, gitu. Karena di muka. Kalau di muka pakai tabel berapa? 5. Berarti kalau pakai tabel 5, ini nggak ada. Gitu aja bedanya. Kalau kita pakai tabel 4, berarti dia ada angkanya. Ya kan? Nah, berarti karena tadi Kangge ngitung pakai tabel 5 di muka, dan kamu jangan salah. Kalau salah semua ke bawah. Ini bukan obligasi. Kalau obligasi gini, ini 1 Januari, ini 1 Juli, beda. Jadi beda di sini nih, yang nggak boleh salah. Tuh. Berarti ini yang ke-6. Ini ke-7, dia harus 0. Ya, harus 0. Kudu harus 0. Di sini 0. Karena nggak ada jarak. Ini yang ke-8 berarti angkanya persis. Berarti 20.000. Hati-hati ya. Nah, berarti dikurang, ini yang ke-8, ini yang ke-9, berarti 66501,8. Ya, ke-10. Ke-10 ini. Dah. Kali 10%. 6.650,18. Kurangin 20.000 kurang berapa? 13.349,82. 349 gitu. Ya. 0,82. Berarti ke 12 ini kurangin. Rp53.151,98. 53.151,98. 151,98. Ya. Berarti yang ke-13 dikali 10%, gitu kan? Berapa? Gampang kan? 5.315. 315,20 dong. 20. Kan? Iya. 198 ya. 14. Ini kurang ini. Berapa? 14.684,8. 8. Ya. Ya kan? 15 berarti ini kurang. Tiga delapan 467 38,18 gitu. Iya. Ya, berarti ke 16. 10% gampang ya. 3.846 ya. Iya. 0,72 ya kan? Iya kan? Iya. Kurangin 20.000 kurang. 16.153,28. 153,28 gitu ya. Kurang. Dua 313. Ya, 22. 313,9. 313,9 berarti 2 ya kan? 231,39 ya kan? Ya. Ya.
17.768,61. 17 768,61. 61. Ya. Terus 4.545,29. 545. Ya, 0,29. Oh, nah, berarti dua-dua di sini. Tuh, salin. 4545,29. Ya. Nah, berarti yang 23-nya di sini, ya kan? 5.000 kurang ini. Gitu. Oke. Empat lima empat 454,71. 454,71. Nah, baru dia tanggal ini. Tuh, 1 Januari 20, 1 Januari 21, 1 Januari 22, 1 Januari 23 ya? 1 Januari 24. Berarti akhir masa leasing. Ya ini. 1 Januari 24. Ngerti? Ya. Bacanya gitu. Ya, oke. Nah, sekarang, tapi nanti dia belinya sebelum itu ya. Dia beli sebelum apa? Sebelum 24. Dia udah beli. Bukan di tengah-tengah dia udah beli, itu kayak gitu. Oke? Ya, kita jurnal. Ini dia minta 2 sisi. Dari sisi siapa sama siapa? Dia minta 2 sisi. Dari sisi lisi sama lesor. Ya enggak? Ya kan? Oke. Berarti kita buat ini lisi. Lisi siapa sih PT-nya? Nama PT si lisinya siapa? PT Ada, ya kan? Ya. Oke, ini PT Ada. Nah, terus lesornya, ya kan? Beda finance, ya kan? Ya enggak? Ya, jadi nanti kita jurnal dari 2 sisi. Ya, sisi lesor sama siapa? Sisi lisi. Oke, kita jurnal pertama ngikutin tanggal. 1 Januari 19. Jadi ya. Right of use asset list liabilities. Jadi ya. Iya kan? Nah, berarti angkanya wah ini bikin slow deh. Tapi ini jelek banget sih. Boleh nggak ini Kangge ganti 6? Boleh. Ya. Bukan PR kan? Bukan kan? Nah, ini Kangge ganti 6. Biar tahu. Tuh, ngerti nggak? Berarti nanti depreciation kamu adalah 86.501,8 dibagi 6. Ngerti? Ya. Dan ini umur ekonomis pakainya karena di soal ada opsi. Ya kan? Ini soal baik, artinya orang nggak bakal salah. Emang pasti selalu baik, belum tentu. Ya, berarti ini berapa? Itu Sultan. Dibagi 6. 14.000 416,997. Dah, gitu ya. Oke, berarti angka yang pertama ya ini 86. 86.501,8. Ya kan? Berarti di sini sama 1 Januari 19, ya kan? List receivable, ya enggak? Ya. Ya kan? Nah, berarti apa yang kamu kasih dia? Equipment.
Karena yang kamu sewain equipment. Kenapa nggak bilang inventory? Kalau kamu bilang inventory, dia harus ada 2 tipe. Apakah jenisnya, dia ngasih tahu harga pokoknya berapa, kan nggak ada. Ya kan? Dia bilang pengadaan equipment. Udah, angka sama. 86.501,8. Ya kan? Dah. Terus bales dia tanggal tuh 1 Januari 19. Tuh. Lihat di sini, kasnya segini nih kas. Berarti ini untuk kas. Tuh. Artinya jurnalnya LL pada cash gitu jurnalnya, ya kan? Nah, kalau executory cost keluar duit juga sama gitu biar ingat, ya kan? EC atau prepaid. Artinya tahun pertama EC, tahun kedua prepaid. Udah? Nah, jurnalnya ini adalah keluar duit juga. Berarti interest expense, tapi bukan keluar duit interest expense pada LL. Nah, interest expense ya. Oke. Salah nih Kak. Interest revenue, ya kan? Berarti di sini interest expense pada LL. Itu jurnalnya. Ya jangan lupa. Oke. Berarti di sini adalah keluar duit. Berarti kasnya di kredit. Ya kan? Ya. Nah, cash tuh ada 2. Sebenarnya ini sama ini. Annual lease payment dikurang dengan executory cost, berarti keluar duitnya 20. Ya kan? Nah, kebetulan EC-nya nggak ada. Kalau ada, kamu bikin EC. Bunga juga nggak ada, berarti LL. Karena nggak ada bunga tahun pertama. Tuh, LL-nya adalah 20. Nah, kalau untuk si dia, balik cash LR 20. Kalau si lessor, kebalikannya aja. Dah. Nah, balas lagi berikutnya. Ini kan cicilan 1 nih, ya kan? Cicilan 1 dan nggak ada bunga. Nah, sekarang kita balas, harusnya ini kan cicilan 1. Cicilan 1, cicilan 2. Tapi kamu ketemu dulu 31 Desember. Tuh, adjustment. Dah, kita akan ada adjustment. Yang pertama adalah bunga. Interest expense, lease liabilities, ya enggak? Ya. Berarti jarak dari sini ke sini adalah setahun. Ya, berarti bunganya ini. Setahun ya. Berarti 12. Kenapa per 12? Karena 50,18 itu untuk setahun. Nah, 12 itu jaraknya ini. Jadi kalau besok kamu di sininya 1 April berarti bukan 12 per 12, tapi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9. Ngerti? Ya. Kayak gitu. Berarti ini full. 50,18, ya kan? Nah, dari sisi yang kebalik, berarti yang di posisi sini, ya kan? Di posisi sini, terbalik. LR, interest revenue. Tuh, angkanya sama. 6650,18. Ngerti? Ya. Nah, ketemu penyusutan. Ya kan? Berarti depreciation expense. Tuh. Pada right of use asset, ya enggak? Karena jaraknya 12, berarti 12 per 12 kali ini. 14, 416,97. Nah, jarak itu yang ini. Tuh. Jarak. Kenapa per 12? Karena tabel saya setahun. Berarti 14, 416,97.
berarti di sini nggak ada. Nggak ada. Dah. Nah, terus dia minta sampai 1 Januari tahun berapa? Tahun berikutnya. Nah, dia ini kalau di sini dia bikin reverse. Nah, reverse itu di posisi 1 Januari 19. Jadi yang nggak ada di tabel itu adalah adjustment bunga, adjustment penyusutan, sama reverse. Jadi ini akhir tahun, ini awal tahun. Ya kan? Berarti kita balik. LL, interest expense. Tuh, angkanya ya ini. Tuh, 66. 50,18. Balik. Berarti tanggal 1 Januari 2020. Ngebalikin. Interest revenue. Interest revenue sama LR. Tuh. 66 50,18. Ngerti? Ya. Udah. Dah, baru ini 1 Januari 20. Nah, ini permintaan. Ya kan? Permintaan soalnya nih dia. Tuh. Ya kan? Nah, oke. Berarti kita lihat. Pak, disuruh bayar 20.000. EC-nya nggak ada. Ya kan? Ini EC kan? Berarti prepaid ya. Ini ada apa? Interest expense. Ya nggak? Ya kan? Oke, interest expense. Ya nggak? Terus kemudian ada apa lagi di sini? 13.349. Berarti kita bisa jurnal. Bisa jurnalnya adalah pecah 2 atau kamu gabung jadi 1. Ya, pecah 2 atau kamu gabung jadi 1. Nah, pecah 2-nya maksudnya apa? Gini, saya mau bayar dulu nih, Kak. Kas 20. Ya dong. Di mana dia bilang LL saya itu adalah, ya kan? Kemudian ada apa lagi, Kanggi? Ada executory cost. Nah, executory cost kalau di sini ada, misalkan ini namanya executory cost prepaid. Nah, kalau tahun awal boleh executory cost doang, tapi tahun berikutnya nggak boleh. Ini kalau ada namanya prepaid executory cost, namanya prepaid. Nggak ada, ya nggak? Nah, berarti selisihnya namanya LL. Berarti LL-nya adalah, sebentar, itunya jatuh. Ya, LL-nya 20. Nah, yang kedua, dia jurnalnya ini nih, tuh. Nih, tuh. Nih yang ini. Interest expense. Berarti jurnalnya adalah interest expense pada LL. Angkanya adalah 6650,18. Tuh. Angkanya. Berarti dia ngejurnal seperti itu, ya kan? Nah, bisa nggak, Kanggi, seandainya apa? Saya mau bikin jurnalnya itu digabung. Bisa, ya kan? Berarti kalau jurnalnya mau digabung, Digabung yang mana? jadi 1. Bisa. Uh, 1 tabel. Gini ya, jurnalnya. Prepaid, EC nggak ada, betul nggak? Ya kan? Terus interest expense, kan sebenarnya interest expense 6650,18, ya enggak? Tuh. yeah. Nah, LL 13.349,82, cashnya ini 20. Gitu. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Jadi setabel itu bisa baca. Ini kas, ini prepaid EC, ini interest expense, ini LL debit. Betul nggak? Boleh. Okay. Boleh digabung jadi 1. Biasanya sih emang digabung. Cuman kalau kamu bisa seperti itu. Kalau pisah. Ya, ini kalau digabung berarti gini. Dapat duit cash. Betul nggak? Tuh, kan kebalik. 20. Ya kan? Kemudian executory cost ini harusnya payable. Karena punya orang. Nah, kadang-kadang dia nyebutnya juga bilang deferred.
tapi harusnya payable. Payable-nya itu, terus kemudian interest expense, kita interest revenue. Terbalik. Nah, dia ada LL, kita ada LR. Tuh. Jadi kalau ini, dia ngejurnal satu baris, koma, EC-nya nggak ada ya. Ininya 6650,18, ini 13,349,82. Berarti bisa. Kamu mau pecah apa gabung? Pecah aja sih kayaknya. Iya pecah, boleh. Ya, tapi kamu jangan heran kayak gini. Nah, kalau pecah ya gitu. Berarti kamu jurnalnya ini dulu sendiri nih. Ya, berarti jurnal ini sendiri, itu ya. Nih, jurnal ini sendiri, jurnal ini sendiri. Ngerti? Oke. Tapi dia nggak jurnal ini. Gitu aja, sama aja. Ya, berarti kebalikan di sini apa? Kebalik ya. Kalau ini nggak usah ngafalin nih, kebalikan doang. Cash, ya kan? Berarti executory cost payable, LR. Baru di sini LR, interest revenue. Jadi kamu kalau leksornya kamu nggak usah pusing, kamu balikin aja. Berarti ini 20, ini nggak ada, ini 20, ya kan? Berarti di sini 6650,18, 6650,18. Oke? Sip. Nah, terus dia minta tanggal berapa habis itu? 1 Februari 24 ya? 23 ya? 1 Februari 23. Iya. Iya benar, 1 Februari 23. Benar, bisa. Ya. 1 Februari 23. Nah, ini jurnal dulu. Itu ada jarak kan ya? Dari 1 Januari ke 1 Februari ada jarak gak? Ada, jurnal dulu. Ya kan? Ada jarak 11 ke 12 itu adalah berapa? 1 bulan ya. Jurnal dulu. Depreciation expense kreditnya adalah right of use asset. 1/12 dikali 14, 416,97. Nah, berapa? $1.021,42. Berapa? 1021. 1.021,42. 1021,42. Iya. 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 Iya gak? Oke, nah berarti sebetulnya kalau ada jarak itu ada beban. Berarti kalau pun kamu mau jurnal lagi, jurnal bebannya dulu, ya kan? Ada jarak kan ada beban, ya enggak? Nah, oke, berarti nanti posisinya kamu akan nulis interest expense. Boleh di dalam tabel, boleh di luar, nggak apa-apa, ya. Jadi gini, kita jurnal dulu. Opsi digunakan apa enggak? Baca di soalnya. Nah, kalau opsi digunakan, itu bacanya adalah kamu dapat peralatan dan harus bayar. Tuh. Dan harus bayar. Ngerti? Gitu. Ya kan? Jadi kalau dia bilang opsi digunakan, berarti posisinya kamu harus bayar. Ya kan? Nah, cuma bisa juga, Kak, dia ada jarak, berarti nanti saya ada apa? Ada jarak, ada beban. Boleh nggak sih Kak, saya bikin beban dulu sendiri? Boleh. Jadi kondisinya kamu bilang, nih saya ada beban sebulan, boleh, atau masuk ke dalam juga boleh. Ya, masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam hitungan juga boleh, ya. Oke, berarti gini logika ya. Saat opsi digunakan, kamu dapat equipment, ya enggak? Tuh, balanin. Kamu bayar. Bayarnya berapa? 5.000 ya? Iya. Nah, kamu harus matiin right of use asset. Berarti right of use asset kamu awalnya adalah 86. Di 1 Januari tahun 19 itu adalah 86.501,8. Ya enggak? Nah, penyusutan sampai dengan 31 Desember 22 itu berapa tahun?
Ini berapa tahun? 22 kurang 19 berapa? 3 ya. 3 tambah sebulan, 4 bukan? 4. Nah, 4 sebulannya adalah 416,97. Nah, berapa? 57 667,88. 57,667,88. Iya. Nah, iya kan? Tapi ada lagi yang ini nih, 10. Di tahun 23 itu adalah 10, 21,42. Dapat tuh berapa ROUA-nya? Tuh. Ini awalnya udah jalan 22 kurang 9 kan 3 tambah 4 sama di sini 1 bulan. Dah, berapa? Itu dikurang ya? Ini kurang. Oke. 27 27 812,5. 5. 5,50 gitu ya? Iya. 27812,50. Nah, LL ya kan? Nah, LL kamu berapa di posisi sebelum ini? Ya kan? 45 ya? 45 45,29 ya enggak? Iya. Ya, berarti ada jarak 1 bulan ya. Interest expense 1/12 kali 45 ini 454,71. Ya, gitu. Nah, itu kalau digunakan. Nah, kalau tidak digunakan berarti keluar duit nggak? Kalau nggak digunakan keluar duit nggak? Enggak. Nah, kalau nggak digunakan gini aja. Kalau nggak digunakan ya, ini nggak ada, ini sama, ini sama, ini sama, berarti ini diganti jadi rugi. Loss from gagal, failure. To exercise bergain purchase option. Udah, gitu doang. Ya, jadi ada kemungkinan 2. Berarti kalau kamu gunakan, keluar duit, dapat barang. Tapi kalau nggak digunakan, nggak ada kas, gitu aja. Nah, dari sisi lessor, kalau dia gunakan, dapat duit. Kalau nggak digunakan, balikin barang saya. Kemudian ada LR sama interest rating. Jadi, berarti ini balanin. Berarti LR-nya adalah 45,29. Berarti di sini 1/12 kali 454,71. Ngerti? Ya, jadi kalau belajar leasing itu memang baiknya kamu dari 2 sisi, lebih gampang. Oke? Ya, lebih gampang kayak gitu. Kayak ini Kang foto dulu ya. Nah, nanti kita ngebedain apa bedanya si sisi obligasi sama si ini sama-sama bikin schedule. Nah, cuma nanti pakai tabelnya beda. Ya, tabel 4, terus satu lagi dia pakai tabel 5. Leasing 5 ya, karena di muka. Oke. Oke, taruh. Ini. Dah. Nah, untuk bond. Ya. Oke. Dia terbitin bonds itu, nah ini convertible bond. Artinya adalah bond itu bisa ditukar dengan saham. Berarti di sini dia akan ngitung EPS yang diluted kalau ada, nanti. Ya kan? Jadi kalau kamu belajar waktu earning per share, ya kan?
itu kamu harus ngintip apakah dia punya convertible bond atau convertible preferred, artinya bisa ditukar dengan ordinary, kemudian option, kemudian warrant. Nah, kalau dia punya salah satu, berarti kamu wajib menghitung yang namanya diluted EPS. Ya kan? Ya. Kalau nah ini kasusnya kan ini mengawali chapter apa namanya untuk yang si IPS itu harus ada kalimat kayak gini. Kalau enggak kamu coba ngitung basic, ya kan? Sambil nge-review ya. Nah, kalau kamu ngitung IPS itu harus lihat apa lagi selain itu. Jadi gini, kalau dia ketemu ini kamu pasti wajib bikin diluted. Kalau enggak. Nah, IPS itu harus kamu lihat apakah dia punya preferred. Nah, preferred itu harus Gary lihat apakah dia kumulatif atau non-kumulatif. Nah, kumulatif itu pecah dua. Apakah converted? Apakah kumulatif ya? Declare atau not declare. Ini juga apakah dia diumumkan, apakah dia not. Nah, untuk yang tiga hal ini, rumus dari basic, nah ini basic EPS, itu adalah net income dikurang preferred dividend dibagi lembarnya. Tuh. Ngerti? Ya, kalau untuk basic. Tapi kalau udah not, berarti EPS-nya itu tinggal net income tanpa dikurang, dibagi dengan WASO. Ngerti? Ya kan? Nah, nanti kalau kamu punya diluted EPS, punya ini, berarti kamu harus nyari efeknya. Nah, efek untuk convertible bond adalah 1 min tax dikali dengan interest expense. Ingat ya, rumus interest expense adalah market rate dikali CV. Itu dia. Tuh, di bond, itu jangan lupa, bukan dari kupon rate dikali nominal, bukan, ya, dibagi dengan lembarnya. Share-nya. Terus efek yang kedua dari preferred itu rumusnya adalah dividen dibagi dengan lembar. Ya kan? Nah, kemudian untuk option itu 0 dibagi dengan lembar. Kan gitu. Nah, cara nyari lembarnya adalah marketnya dikurang harga belinya dibagi dengan market, nah, dikali dengan share-nya. Gitu. Itu yang harus kamu ingat untuk yang EPS, earning per share. Oke. Tapi ini bukan ngebahas EPS-nya, dia ngebahas adalah dia terbit obligasi. Dia bilang gini, dia terbit 7% convertible bond sebanyak 3.000 lembar, nominalnya 3 juta per lembar. Ya kan? Berarti nominalnya adalah 3.000 per lembar. Berarti 9 juta bukan? Ya enggak? Iya. Ya, jadi ini obligasi, entar saya harus bayar nominalnya adalah 9 juta. Tapi nanti bayarnya, ya kan? Nanti saya harus bayar pada saat jatuh tempo itu adalah 9 juta. Oke? Ngerti? Iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ya kan? Dia bilang apa? Dilakukan tanggal 31 amortisasi setiap tahun dengan metode bunga. Ya kan? Setiap obligasi dapat ditukar, ini syaratnya. Tuh. Setiap obligasi dapat ditukar dengan 200 lembar saham biasa. Berarti satu share bond itu akan ditukar dengan 200 share SCO, share capital, di mana nominalnya satunya adalah 10. Oke? Ngerti? Jangka waktu 5 tahun dan suku bunga utang non-konversi adalah 9%. Berarti bacanya adalah kupon rate-nya 7%, market rate-nya adalah 9%. Ayo. Ya kan? Jadi gimana? Bayarnya 7, bebannya 9. Berarti dia premium apa diskon? Tadi gimana? Bebannya 7. Bayarnya bacanya. Bayarnya 7. Bebannya 9. Berarti bebannya naik apa turun? Naik. Naik. Untung apa rugi? Rugi.
Berarti di diskon. Ngerti? Iya kan? Iya. Hasil yang diterima dari penjualan obligasi senilai berapa juta? 10 juta. Ya kan? Atas obligasi dengan kedua komponen liabilities dan ekuitas pada 1 Januari, PT Murah melakukan konversi sebanyak 2.000 lembar. Emang semua ada berapa lembar? Semua ada berapa lembar di situ? Semuanya ada 3.000. 3.000. Tapi yang dia tukar cuma berapa lembar? 2.000 ya? Ya kan? Ketika ini 1 Januari 2019, belum apa-apa udah nuker ya. Dia 1 Januari 18. Di sini 1 Januari 19, ya kan? PT Murah Hati melakukan konversi 2.000 lembar obligasi ketika nilai pasar saham adalah 10, ya enggak? Ya kan? Ketika nilai pasar saham itu adalah $10 per lembar, kayak gitu, ya kan? Berarti kasusnya adalah kita lihat, hitunglah hasil penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari, jurnal penjualan obligasi 1 Januari 19, terus, nah sekarang kan kita kasih sama kamu gini, dia tanggal kuponnya setiap kapan? Itu yang penting kalau obligasi. Nah, kebetulan dia ini nih. Tuh. Tingkat 1. Ya enggak? Iya. Berarti nggak ada adjustment bunga, tapi dia bayar bunga, ya kan? Ya enggak? Jadi kasusnya ada bayar bunganya itu, maksud Kanggi, apakah posisi dia bayar bunga itu posisi apa? Posisi Januari, selain Desember 31 atau di dalam posisi Desember 31. Ngerti? Oke. Ya, jadi yang kamu harus lihat itu seperti itu. Apakah di obligasinya posisi tanggal 31. Nah, kalau 31 nggak ada adjustment bunga, tidak ada adjustment bunga, berarti langsung bayar, ya enggak? Nah, dia bilang 1 Januari PT Murah Meriah terbit 7% convertible bond sebanyak 3.000 lembar terbit ya. Convertible bond, ya kan? Sebanyak 3 juta lembar dengan nominal 3 juta per lembar dengan kurs berapa? 95. Pembayaran bunga dilakukan tiap tanggal 31 dan metode bunganya yaitu dan amortisasi ada 2, metode bunga sama garis lurus. Setiap obligasi bisa ditukar menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal 10. Tapi nantinya. Berarti kalau dia 2.000 lembar, kamu kaliin jadi berapa? Tuh, berarti kamu ngasih dia adalah 2.000 dikali 200. Kamu ngasih dia adalah 400.000 lembar, iya enggak? Iya. Tuh, arti kamu bayarnya gitu, ya kan? Obligasi berjangka waktu adalah 5 tahun dan suku bunga pasar jika hutang non-konversi adalah 9%. Ya, kita ngitung dulu, berarti kita ngitung ininya, present value-nya dulu. Nanti bikin schedule-nya, bedanya apa sama tadi, sama yang ada opsi. Oke, kita buat dulu ya. Berarti nominalnya 9 juta. Present value kita adalah 9 juta, ya kan? Nah, di sini berarti ini setahun sekali. Berarti N-nya ada umurnya berapa tahun? 5 ya? 5. Berarti 5 kali 1 itu adalah 5, ya kan? I-nya pakainya market rate. 9% bagi 1 adalah 9%. Nah, cuman kalau obligasi dibayarnya di belakang. Berarti di sini 9% 5. Berarti ini. Tuh. Iya enggak? Iya kan? Iya. Tuh. Jadi yang dilihat non-konversi bunganya dia berapa persen. Oke, nah lihat sini nih. Nah ini ada A kan. Nah A itu untuk bunga. Tuh, cuma dia paketnya tabel 4, ya enggak? Kalau leasing tabelnya tabel 5. Ngerti? Nah 9 juta paketnya ini. Nih. 0,64993. Karena dia sekali. Berarti pakai tabel 2. Jadi opsi residu itu pakainya tabel 2. Ya,
Jadi kalau kamu bilang nih, nominal itu sekali, opsi sekali, residu juga sekali. Ini pakai tabel 2. Tuh, yang 1/1 plus I pangkat N. Tapi kalau untuk R itu kan leasing. Itu pakai tabel 5. Di belakang, di muka duluan, artinya dibales tadi tabelnya. Itu pakai tabel 5. Nah, tapi kalau untuk bunga itu di belakang. Nah, di belakang itu pakai tabelnya adalah tabel 4, ya enggak? Oke. Nah, tabel 4 itu adalah 1 dikurang ini. 1 min 1 plus I pangkat N bagi I. Nah, kalau tabel 5, 1 min 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I plus 1. Jangan lupa. Tapi dia udah baik, udah ngasih. Berarti tinggal ngambil, ya kan? Berarti bunganya dihitung kalkulator. 7% kali 9 juta. Berapa? 7% dikali dengan 9 juta. Berapa? 630.000. 630.000. Gitu. Ya. Nah, kamu kali pakai tabelnya, berarti yang ini. Tuh. 3,88965. Coba dihitung kalkulator ya. I-nya berapa persen? 7 ya? I-nya 9 ya? Ya. 1 dibagi 1,09 pangkat 5. Tuh. Ya kan? Oh. Ya enggak? Nah, yang satu lagi, dia bilang apa? 1 dikurang A sama dengan dibagi 0,09. Ya enggak? Kalau nggak ada, ya kan? Nah, tapi kalau untuk leasing, berarti N-nya itu berubah. Kurang 1, hasilnya tambah 1. Oke, kita aja yuk. Berapa ini? Cuma lagi. $5.849,37. 5.000? 849,37. 849,37. $5 juta. Oh, 9 juta. Sorry. Ya kan? Berarti kan tadi gitu. Oh, tadi Ya kan? Yes. Ya, soalnya kan dia nggak boleh jauh dari apa? Dari ini 9 juta. Pasti nggak geser jauh. Paling bergeraknya dikit, naik turunnya sedikit. Ngerti? Ya, dia akan bergerak dikit tapi nggak boleh jauh. Ngerti? Ya. Udah? Oke, yuk berikut lagi. Yang bawahnya berapa? 630 dikali gitu kan? Ya. 2.450.479,5. Berapa? 2.450.479,5. Gitu. Ya. Berapa di jumlah? $8.299.849,5. 8.299.849, 299, terus 8 berapa? 49,5. 849,5 gitu. Ya. Ya kan? Baru bikin schedule, date, cash paid boleh, interest paid boleh. Cash paid. Kalau kita kan tadi ALT, C gitu ya, interest expense, ngerti? Tuh, ya kan? Amor, bener kan diskon kan ini kan? Di bawah 9 juta kan? Iya. Tuh kan, tadi kita udah tahu diskon. Baru CV. Nah, bedanya apa? N-nya berapa tahun tadi? 5 ya? 1 sama, nulis di sini. 8.299
849,5. Oke? Ya. Kan? Nah, terus cash paid-nya 630. Nah, bedanya gini. Ini kan 1 Januari 18. Nah, dibalas tanggal kupon yang dia kasih. Yang dia kasih 31 Desember. Ngerti? Kalau leasing ininya disalin Kompas. Makanya leasing ini 0. Ngerti? Jadi kalau leasing kamu jangan salah. Kalau dia leasing, hajar. Tuh hati-hati. Ya kan? Berarti 5 kali. Tuh. Sama ya, 5 kali. Tuh 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dia ada leasing, ada opsi, ada kali 5. Gitu ya. Nah, berarti ini yang kedua. Dah, ini yang ketiga. Nominal 9 juta. Nah, ini yang keempat. Makin nambah, betul nggak? Ya kan? Nah, yang kelima bikin ini tuh. Ngerti? Ya. Nah, berarti dia nggak 0, karena dia beda. Karena di belakang. Berarti bunganya berapa persen? 9% ya? Tuh, dia ada 9% kali. Berapa? Kayak itu kameranya nge-freeze di aku. Oh, serius? Iya, nge-freeze. Oke. Masih? Aduh ya, Kangjo foto dulu ya. Iya. Oke. Masih nggak? Masih. Oh. Kangjo foto dulu ya. Masih? Oh, udah. Udah. Ya. Udah, ketik yuk. Ini pokoknya dua soal ini, kalau ini salah semua, udah gitu aja. Ngerti? Ya, kalau dia salah semua. 8299 849,5 kali 0,09. Berapa? Tadi gimana? Tambah ya? 8299 849,5 kali 0,09. 746. 746. 746 986,46, ya enggak? Ini kan dapat? Iya, betul. Nah, kurangin absolut ya. Bener sah? Diskon itu untung apa rugi sih? Rugi. Rugi nambah beban apa ngurang beban kalau rugi? Nambah beban. Tuh, makanya bebannya naik kan? Iya. Ya. 746.986,46 kurang 630. 116.986,46, ya enggak? Iya. Dah, makin naik apa makin turun ke bawah? Makin naik. Ditambah. Karena dua kemungkinan, bisa makin naik, bisa makin turun, ya enggak? Iya. Berarti ini tambah ya? Tambah ini. Ngerti? Oke. 8299.849,5 tambah 116.986,46. 8 juta. 416 835,96. 96 kali 0,09. 757, ya kan? Iya. 515 24,2. 24, ya enggak? Iya. 757 515,24 kurang 630. 127 515,24, ya enggak? Iya. Berarti 8416 835,96 tambah 8544351,2, ya enggak? Iya. Berapa? Kali 9%, berapa? 768 99 7? 768 991,2
61. Gitu. Ya. Ya. Dah. 768.991,61. 138 gitu. Iya. Dah. 8544,351,2 tambah 138.991,61 ya. Iya. 8,683,343 ya. Yes. Kan bukan bulat menu. Oh, harus dikomain ya? Iya kan, kalau kita usah konsisten ya. Ya kan? Kali 0,09 hasilnya 781.500.85. Ya kan? 781.500 ya kan? Ya, 85 ya. Oke. 630 kurang 781.500,85. 630 kurang 781.500,85 hasilnya 151. 151 ya? 500. 0,85. 5. Ya. Berarti 86.83.342,81 tambah 151.500,85 hasilnya 8 juta. 8.834 ya kan? 843,66. Nah, ini kurangin. Ini kurang ini. 9 juta kurang 165.156,34. Ya enggak? Ya. Enggak. Diskon nambah beban apa ngurang beban kalau diskon? Nambah beban. Berarti ini tambah ini. Ditambah ya? 795 Ya, 795. ya kan? Ya. Baru bikin 31 Desember 19, 31 Desember 20, 31 Desember 21, 31 Desember 22, ya enggak? Ya kan? Dah. Ya, kurs 95 dia bilang, ya kan? Oke. Tunggu. Ya, kita lihat di sini kursnya kurs berapa di sini? 95 ya? Dijual dengan kurs berapa? 95. 95. Nah, berarti apa arti kurs 95? 95 per 100 dikali nominal. Nominalnya berapa di situ? Nominalnya berapa? Nominalnya adalah 9 juta, 9 juta. ya kan? Jadi dia dapat duitnya seperti itu. Dapat duitnya itu 95%, ya kan? Berarti kenapa hasilnya diterima dari penjualan obligasi 10 juta? Ini kan 95, ya kan? 95 sebanyak 3 juta lembar, nominalnya 3 juta. Dia terbitkan dengan kurs 95. Pembayaran bunga dilakukan, emang diskon kan ya? Benar nggak sih? Ya kan? Ya, kurs 95, tapi kita punya di sini punya apa? Tingkat bunga 9%. Hasil yang diterima dari penjualan obligasi adalah 10 juta. Maksud, ya kan? Tapi dibilang 10 juta dapatnya, ya kan? Ya, hasil yang diterima dari penjualan obligasi, berarti dapat duitnya ya. Oke, berarti tanggal 1 Januari 2018. Dia bilang hasilnya itu adalah 10 juta, ya enggak? Ya kan? Nah, terus bonds payable dia itu adalah 8 juta 299.849,5. Ya enggak? Ya kan? Nah, berarti di sini akan ada untung share premium, conversion equity. Tuh, berapa?
Kurangin, Bentar. dikurang. 1.700.150,5. 1 juta. 150,5. Gitu. Iya. Ngerti? Nah, kalau Kangge buka di account, itu kamu punya share premium conversion equity tuh, ya kan? Berapa lembar obligasi nih? 3.000 ya? Iya. 3.000 kan? Oke, berarti dia punya 3.000 share bonds payable, itu duitnya 1.700.150,5. Ngerti? Nah, terus berikutnya tanggal 31 Desember 18. Lihat ya, bayar loh ini, betul, bayar 31. 630, ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, ada jarak nggak dari sini ke sini? Ada jarak, ada beban, ya kan? Berarti interest expense. BP-nya makin naik apa makin turun? Dari 8.299.849, ya kan? Menuju 9 juta makin naik, berarti BP-nya dikredit. Ngerti? Nah, sebesar amornya adalah 116.986,46. Ya, berapa? Iya, 746. 986,46. Dah, dia minta jurnal apa aja sih? 18 sama 19 ya? Oke, berarti 31 Desember tahun berapa? 19. 19. Nah, ini tanggal kupon, berarti kamu bayar. Bayarnya 630. Makin naik, berarti bond payable-nya dikredit, ya kan? Amor 19 adalah 127, ya ini. 127.515, ya kan? 24. Ngerti? Iya. Ngerti? Nah, berarti di sini adalah interest expense, ya kan? Berarti dijumlahin ini sama ini. Dijumlah jadi 757.515,24. Oke? Iya. Udah. Nah, berikutnya apa? Dia mau tarik kapan? 1 Jan. Belum sih. Konversi nih. Konversi 1 Januari 2019. 1 Januari, belum apa-apa udah dikonversi. Di sini. Nih. Tuh. Di sini. Iya nggak? 1 Januari 19. Nah, kamu butuh CV ini. 84. Tuh, udah ada. Baik. Berarti kalau waktu dia terbitnya begini, ya kan? Berarti waktu tebusnya kamu balik. Balik ya. Tapi di 1 Januari 19, balik aja. Bond payable, share premium, conversion equity. Tuh. Share capital ordinary. Ngerti? Kamu balik. Nah, nanti selisihnya namanya share premium ordinary. Itu selisihnya. Oke. Nah, bond payable-nya tebusnya berapa lembar? Tebusnya semua atau sebagian? Ditebusnya cuma 2.000 lembar obligasi. Kamu punya 3.000 lembar bukan? Nah, berarti kamu tebusnya adalah 2/3. Berarti di sini adalah 2/3 dikali ini. 8416. 8416 835,96 2/3 kali 100 nih 1.700.005. Dah. 150. Nah, hitung dulu berapa? 8416.835,96 dikali 2 bagi 3. 5.611.223,97. 2 bagi 3 kali 1.700.150,5. 1.133
433,67 ya. 67. Nih, benar nggak? Iya. Dah, terus terbit berapa lembar obligasi kan? 2.000. Kan syaratnya adalah 200, berarti 400.000. Berarti 400.000 kali nominalnya saham. Berapa nominal saham? Saham nominalnya adalah 10. Ketemu nggak? Harga pasar ya. Terserah harga pasar berapa. Nominal saham berapa? Emang ada dikasih tahu? Nih, ada di kayaknya. Tadi, nih 10. 10 ya? Tuh, 10. Berapa? 4 juta ya? 4 juta. Udah. Tinggal untungnya selisihnya. Ngerti? Oke. Tambah 1133,433,67 dikurang 4 juta. Hasilnya 2744 ya? Yes, 7. 67,64. Ngerti? Ya. Nah, berarti nanti berikutnya tanggal berapa? Kalau satu-satu di reverse. Berarti berikutnya di 31 Desember 19, kamu hati-hati kalau suruh lanjut ya. Ini Kanggi nggak tahu, nih gini. Ini jurnalnya ini kan begini, ya kan? Kamu buat jurnal pembayaran bunga dan tabel amortisasi premi dari obligasi tahun 2018 sama 2019. Buat jurnal konversi 1 Januari. Nah, Kanggi nggak tahu nih, kejadiannya begini. Apakah dia suruh bikin jurnal di 31 Desember 18 sama 31 Desember 19 atau di tanggal 1 Januari 19 dia tebus, jurnal di sini apa? Oke, kan? Berarti jurnal di sini kayak begini, Kak. Jadi kejadiannya adalah ini, ya kan? Pertama terbit. Yang kedua adalah bayar bunga sama amor, ya kan? Dan amor. Nah, berarti yang ketiga itu tebus dulu konversi, ya kan? Nah, habis itu baru ini bayar bunga sama amor. Tadi tebusnya berapa lembar? Tebusnya berapa banyak? 1.000, 2.000, 3.000. Tadi nebusnya 2.000. Sisa adalah sepertiga. Ngerti? Ya enggak? Ya kan? Nah, apakah dia posisi jurnalnya? Artinya gini, tolong ya lu buat jurnal dulu ya Desember 2018 sama 19, oke. Tolonglah lu bikin jurnal tebus, oke. Atau dia bilang gini, tolong ya lu bikin jurnal adalah di 31 Desember 18 sebelum ditebus dan 31 Desember itu setelah ditebus. Beda kan? Beda. Jadi maksud Kanggi, dia harus jelasin. Kalau diceritanya kan ditebus kan? Nih. Ini kan nyambung. Pada tanggal 1 Juni 19 PT Murah Hati melakukan konversi ya kan? Berarti kan di posisi dia 1 Januari 19 melakukan konversi. Berarti pas di Desember 31 19 berarti apa? Udah sisa berapa? Kalau di sini masih full, betul nggak? Nah, full berapa lembar? 3.000 lembar, ya kan? Tapi di posisi sini udah sisa 1.000 lembar bond. Ya enggak? Iya. Tuh, beda. Berarti kalau kamu posisinya di sini full, di sini tebus dulu 2.000, sisa adalah sepertiga. Ngerti? Ya, cuman bedanya ada conversion equity. Dan schedule-nya nggak boleh salah. Jadi kalau obligasi sama ini tadi, yang kamu, ya. Kamu itu nih, kertasnya nih. Kanggi foto dulu deh. Nanti kita baru compare. Dan kamu nggak boleh salah tabel. Terus juga sama nggak boleh salah ininya. Oke. Oke. Kalau Gary Stone nanti mengcompare antara si bond sama si ini tuh kelihatan banget kan? Beda. Dia di muka tabel berapa kalau di muka? Tabel 5 bukan? Ya kan? Nah, tapi berkali-kali berarti pakai yang ada kalimat A-nya. Betul nggak?
Itu aja kalau bedain tabel. Ada A anuitas. Kan arti A anuitas. Ini juga. Nih, yang berkali-kali ya ini nih tuh. Tapi di tabel 4. Nah, ini berkali-kali. Ini bunga berkali-kali. Nah, interest A. Makanya tabel 5. Kenapa tabel sorry. Ini apa sih? Obligasi ya? Nah, interest A. Kenapa di tabel 4? Karena obligasi adalah pinjem bayar bunganya tahun depan. Atau pembayaran berikutnya, ya. Nah, di sini, nah ini kan ini BPO sekali, berarti pakai tabel 2. Ya kan? Ini R cicilan sekali apa berkali-kali kalau cicilan? Berkali-kali, tapi kalau leasing di muka. Nah, ini karena di muka, ngerti? Nah, berarti nanti ngitung present value sama naruhnya 1 tuh, kan? Bandingin tuh. 1. Berarti kedua nyalin tuh. Ya enggak? Nah, yang nggak boleh salah posisi ini tuh. Tuh. Ini leasing harus dikopas dan ini 0 karena di sini kopas. Kalau di obligasi di sini ada angka. Kenapa? Karena ada jarak. Ngerti? Ya, ini I-nya ini 9% bagi 1 ya. Kan sekali bayar, ya enggak? Nah, ini enggak selalu 9. Berarti ini adalah market rate dibagi berapa kali bayar, ya enggak? Iya. Kalau bayar 1 bagi 1, 9% tuh bukan dari kamu. Kan soalnya 9% enggak. Jadi yang kamu lihat pertama kali obligasi, yang hati-hati adalah kamu harus lihat tanggal kupon. Artinya apa? Dia setahun itu mau bayar 1 kali, atau dia mau bayar 2 kali, atau dia bisa juga bayar 3 kali. Boleh. Berarti kalau 3 kali 4 bulanan, ya enggak? Ya, buat tabel kamu itu posisi 4 bulan kalau dia 3 kali. Berarti kalau misalkan tanggal kuponnya, misalkan gini, umurnya, ya, misalkan umurnya itu adalah 5. Kemudian market rate-nya itu adalah 12. Berarti kalau yang ini, lihat ya, N-nya 1 kali, salah nih. N-nya 1 kali berarti 5, I-nya 12. Kalau yang kedua berarti market rate-nya bagi 2, berarti 6, ininya 10, betul nggak? Tapi yang kalau dia milih 3 kali, ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Berarti di sini dibagi 3, ya kan? 4% dikali 3, nih 15. Hati-hati, ngerti? Iya. Ya, kasusnya seperti itu. Ngerti, Gary? Iya. Sip, ini berarti untuk ini kelar. Besok mau jam 10 ya? Boleh, jam 10. Jam 10 bisa ya?